pagi, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Cici Rahel. Hari ini kita buat ibadah online sekolah Minggu. Iya ya, aku kan harusnya ada temennya ya. Siapa ya kira-kira ya? Oh iya, aku tahu gimana caranya biar dapetin teman. Hari ini nemenin aku di ibadah sekolah. Tungguin ya. Halo adik-adik, selamat pagi. Kenalin, nama Cici Dela. Dan hari ini Cici bakal nemenin Cici Rahel buat ibadah online pagi ini. Oke, pagi hari ini kita mau siap-siap buat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu, ayo yang masih tidur bangun, cuci muka, kita siap-siap beres-beres. Lalu harus bersikap mau ibadah, tutup matanya, lipet tangannya, karena Cici Dela mau pimpin kita di dalam doa sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke? Ayo teman-teman, kita satu dalam doa ya. Tutup mata semuanya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Untuk pagi ini. untuk pagi ini. Kalau kami Masih bisa bangun bisa bangun dan beribadah online. dan beribadah online. Tuhan berkati Tuhan berkati ibadah kami pada pagi ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam namamu saja Hanya di dalam namamu saja. kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Yeay. Hari ini kita mau nyanyi lagu apa Cici Dela? Kita mau angkat satu lagu pujian, nyanyilah dan menarilah. Oke, baiklah kita mau nyanyi dan menari bagi Tuhan. Yeay. Ikutin gerakan Cici dan juga Cici Dela ya. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkat tangannya, angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah, hei nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkat tangannya. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah, hei nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Bagi Sang Raja. Bagi Sang Raja. Yeay. Adik-adik, kalau tadi kita udah nyanyi dan menari, kita mau jalan serta Yesus. Oke, kita mau angkat lagu pujian ini. Sama-sama ikutin gerakan Cici dan Cici Dela. Cici Dela pimpin ya. Oke Ci, kita mau angkat lagunya ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus,
Lalu ada ya di siang harinya makan sampai selamanya. Cici Dela mau nggak dengerin cerita tentang Tuhan Yesus? Mau dong, Ci, Wih, pastinya. cerita tentang Tuhan Yesus itu bagus. Makanya pada saat ini kita mau berdoa terlebih dahulu dan angkat pujian sebelum mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Baik adik-adik, kita mulai ke tangan. Mau tutup mata, kita mau nyanyi lagu ini. Kita ini dengar cerita tentang Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Engkau yang menyertai kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh koko kami. Terima kasih Tuhan. Berkati koko yang membawakan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, hari ini cerita firman Tuhan akan dibawakan oleh Koko Yovan. Mari kita semua mendengarkannya. Harus duduk rapi dan lipat tangan ya. Dengerin baik-baik apa yang akan diberitahukan oleh Koko Yovan. Yuk. Selamat pagi adik-adik. Ya, kalau tadi kita udah sama-sama membesarkan nama Tuhan bareng si Nina dan si Rahel, sekarang tiba saatnya kita juga mau dengerin firman Tuhan. So, yuk sama-sama siapin Alkitabnya, atau yang pakai HP dengan membuka aplikasi Alkitab dalam HP-nya boleh, tapi tetap ingat kita mau sama-sama menghargai Tuhan dan firman-Nya. Jangan dipakai HP-nya untuk membuka aplikasi lain selama firman Tuhan, tapi hanya boleh buka aplikasi Alkitab ya. Oke, sepakat semuanya? Sip. Nah, nggak kerasa sekarang kita udah ada di minggu pertama Desember. Kalau udah bulan Desember, aroma-aroma Natal udah mulai kecium nih, ya kan? Siapa yang senang kalau Natal datang? Pokok kita semua pasti senang. Kenapa sih? Siapa yang bisa kasih jawaban? Siapa? Kenapa? Oh, ya, kalau Natal sukacita, ya pasti. Seneng kok bisa bersukacita sama keluarga. Tuh, seneng kok bisa punya tas baru, baju baru.
hal-hal mewah dan lain sebagainya. Begitu ya? Coba kita mau belajar sama-sama dari firman Tuhan ya. Benar nggak tuh? Kalau yang namanya Natal harus identik dengan hal tadi tuh. Harus ada hal-hal yang mewah, harus ada hal-hal barang-barang baru, tas, baju baru, dan lain sebagainya yang baru-baru, baru tuh kerasa Natalannya. Jadi kalau misalkan nggak dapat baju baru, nggak dapat celana baru, dan lain-lain yang baru, atau lain-lain yang mewah, Natalnya nggak lewat ke rumah aku kok. Bener nggak tuh kayak gitu? Yuk kita sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar dari satu kisah yang udah nggak asing buat kita, dan pastinya kayaknya tiap Natalan hampir pasti kita pasti akan ngedengar cerita ini. Ada yang bisa nebak nggak? Nih, Koko kasih clue-nya ya. Ceritanya itu firman Tuhannya kita mau belajar dari satu kisahnya, kisah dari gambar ini nih. Tuh, udah kelihatan kan? Di dalam Koko ada gambar 3 orang, 3 unta, ada nunjuk bintang. Wah, udah gampang banget nih clue-nya. Ayo, kira-kira siapa yang bisa jawab? Teriak semuanya. Udah pada hafal dan jago firman Tuhan nih. Benar. Hari ini kita mau renungan firman Tuhan kita mau belajar lebih dalam dari cerita tentang 3 orang Majus yang datang untuk datang kepada bayi Yesus yang baru lahir untuk memberikan persembahan yang terbaik. Ini sering banget kita dengar hampir tiap tahun pastinya kalau Natalan, cerita tentang orang Majus dari timur datang bawa apa? Emas, kemenyan, mur untuk dipersembahkan pada Yesus. Tapi kita mau lihat lebih dalam lagi ya, ada nilai-nilai apa yang kita bisa pelajari dari cerita orang Majus ini. Untuk lebih afdolnya lagi, kita mau baca satu ayat tentang kisah orang Majus ini. Koko nggak mau seperti biasa nampilin di belakang ayatnya. Koko mau kita semua ambil Alkitabnya atau HP-nya. Kita sama-sama buka di kitab Matius 2, ayatnya yang ke-11. Yuk, Koko tunggu, kita nanti baca bareng-bareng ya. Koko ulangin, kita mau baca di Matius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11. Kalau udah dapat, boleh dilihat tuh jelas di Matius 2, perikopnya disebutkan orang-orang Majus dari timur. Jadi ini jelas tentang kisah orang Majus. Tapi kita hanya akan baca satu ayat, itu di ayat 11. Udah ketemu semuanya kan ya? Yuk, di hitungan yang ketiga, kita sama-sama baca ya. Matius 2, ayatnya yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ya, boleh ditutup dulu Alkitabnya. Jadi, jelaskan. Dan ini juga sering banget nih kita dengar bahwa orang Majus dari timur datang kepada bayi Yesus yang baru lahir dengan sujud menyembah bayi Yesus dan juga memberikan persembahan dari harta bendanya berupa emas, kemenyan, dan mur. Kita mau lihat ya, apa sih itu emas, kemenyan, dan mur? Kalau emas mungkin kita semua udah tahu lah ya, emas seperti apa. Kemenyan, mungkin ada yang bilang, kok kemenyan itu kan biasa dipakai buat hal-hal spiritual gitu. Nah, kita mau belajar sedikit nih. Kelihatan ya, biar lebih kelihatan kalau menyelang dulu. Nah, jadi sedikit mau Koko ceritain, kalau pada masa Tuhan Yesus lahir, 3 barang ini, emas, kemenyan, dan mur itu ternyata merupakan 3 barang yang bernilai tinggi, harganya mahal, nggak semua orang bisa beli dan bisa punya. Dan yang berikutnya lagi adalah karena 3 barang ini istimewa, biasanya barang ini pun juga hanya diberikan kepada orang-orang istimewa atau orang-orang tertentu. Tidak bisa orang sembarangan memiliki atau bahkan diberikan ketiga barang ini. Jadi katanya biasanya kalau pada masa itu, emas itu menjadi lambang untuk pemberian kepada raja yang agung. Jadi kalau rakyat biasa atau orang biasa nggak akan bisa nih nerima emas atau nggak akan bisa punya emas. Sedangkan yang di tengah tuh warna hijau itu melambangkan kemenyan.
kemenyan itu biasa diberikan untuk imam agung atau hanya imam agung yang bisa memiliki barang tersebut. Dan selanjutnya, mur. Mur di sini bukan mur untuk baut seperti yang kita tahu ada di sekitar kita ya, tapi mur ini adalah sebuah barang ataupun benda yang biasa dipergunakan untuk upacara-upacara peribadatan untuk memberikan pengorbanan atau persembahan bagi Tuhan atau bagi yang disembah gitu ya. Nah, jadi kalau ngeliat di sini, balik ke tadi kita ngomong di awal, kalau kita ngomongin Natal, bener nggak sih harus ada hal-hal yang mewah yang kita punya? Kira-kira gimana? Ternyata dari cerita orang Majus, bener. Kalau namanya Natal, menyambut kelahiran Yesus, harus ada hal-hal yang mewah. Itu tadi dibilang sama Ko Yovan, ada emas, kemenyan, dan mur, itu adalah barang-barang mewah yang nggak setiap orang punya, harganya mahal, dan nggak setiap orang juga berhak untuk menerimanya. Berarti benar dong, kalau kita mau nyambut Natal, harus ada hal-hal yang mewah. Yes, kalau belajar dari orang Majus ini benar memang, kalau di Natalan, identik harus dengan ada hal-hal yang mewah. Tapi ada tapinya. Kalau kita belajar dari kisah orang Majus ini, hal-hal yang mewah itu bukanlah dipergunakan, dibeli, atau dipakai oleh orang Majus untuk merayakan kelahiran Yesus. Tapi hal-hal yang mewah tadi dipersiapkan dan diperuntukkan oleh orang Majus untuk diberikan sebagai persembahan yang terbaik buat Tuhan. Jadi beda ya. Nggak seperti pemahaman kita tadi. Kan kalau tadi kita bilang, wah Natal enak nih kok, aku bisa dapat barang baru, barang mewah, dan lain sebagainya. Tapi ternyata kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, dari cerita orang Majus tadi, benar memang butuh ada suatu hal yang mewah pada saat Natalan, pada saat merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Tapi di sini yang mewah itu adalah seharusnya apa? Apa yang kita berikan kepada Tuhan itulah harusnya hal yang mewah, hal yang luar biasa, hal yang tidak ternilai harganya. Karena apa? Karena kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia menjadi simbol atau sebagai suatu langkah awal keselamatan yang Tuhan berikan untuk kita. Makanya harus dirayakan dengan semewah-mewahnya. Tapi ingat, hal-hal yang mewah itu bukan untuk kita. Tapi yang benar adalah hal-hal yang mewah itu harus kita persiapkan dan harus kita berikan buat Tuhan. Jadi, kalau kita yang tiap bulan Desember berharap selalu dapat barang baru, baju baru, dan lain sebagainya yang baru dan mewah, baru kita bisa merasakan sukacita dalam Natal. Yuk, sama-sama belajar. Kita nggak boleh kayak gitu. Kalau misalkan mamah papa punya berkat, mamah papa beliin baju baru, sepatu baru, dan hal-hal baru atau hal mewah lainnya untuk dipakai sama kita, diperuntukkan buat kita untuk menyambut Natal, puji Tuhan. Tapi, kalau nggak ada pun, ya nggak apa-apa. Karena yang terlebih penting dalam Natal bukan apa-apa yang baru yang kita beli dan kita dapat. Tapi setiap Natal, kita diingatkan seperti orang Majus. Sudahkah kita memberikan persembahan yang mewah, yang istimewa buat Tuhan, persembahan yang terbaik buat Tuhan? Kira-kira kita udah memberikan persembahan yang terbaik belum buat Tuhan? Ini sebentar lagi Natalan, dan seperti yang diingatkan oleh orang Majus, sejauh kita ada sampai saat ini, sejauh sampai umur kita saat ini yang Tuhan boleh berikan dan Tuhan pimpin, apakah kita sudah memberikan hal-hal yang istimewa buat Tuhan? Kok mau kalian meresapi sendiri dalam diri kalian, kira-kira apakah kalian sudah memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, seperti apa yang dicontohkan oleh orang Majus dengan memberikan emas, kemenyan, dan mur yang merupakan hal yang istimewa buat Tuhan? Kita yang bisa jawab sendiri. Jika belum, kita mau bersama-sama belajar untuk mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terlebih sebentar lagi nih,
kita mau sama-sama kembali memperingati dan merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Yuk, sama-sama kita mau belajar memberi yang terbaik buat Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberi segalanya yang sempurna buat kita. Selanjutnya, yang jadi pertanyaan, mungkin kalian bertanya, apa sih kok persembahan yang terbaik yang bisa kita berikan buat Tuhan? Apa kita seperti orang Majus, harus beli emas, kemenyan, dan mur? Aku kan belum kerja, nggak bisa beli emas, nggak bisa beli kemenyan dan mur, dan lain sebagainya. Bukan itu yang Tuhan minta. Kalau kita ngomongin persembahan yang terbaik dari kita untuk Tuhan apa? Yang paling utama adalah mempersembahkan diri kita untuk Tuhan. Kita mau lihat hidup kita selama ini, apakah kita sudah memberi diri buat Tuhan, sudah mau benar-benar menjadikan diri kita sebagai saksinya Tuhan dimanapun kita berada. Lewat apa? Lewat kehidupan kita. Lewat segala perkataan, perbuatan, dan apapun juga yang kita lakukan, semuanya itu apakah sudah kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan? Apakah kita udah bisa menjadi, kalau ingat cerita firman Tuhan sebelumnya yang Koko bagikan buat kalian, apakah kita udah benar-benar menjadi garam dan terang dunia, sehingga akhirnya bisa menjadi saksi Tuhan? Kalau misalkan belum, yuk sama-sama kita belajar, seperti diingatkan kembali tentang cerita orang Majus yang mau memberi yang terbaik buat Tuhan di hari kelahiran Tuhan. Kita juga mau memberikan hal yang mewah, hal yang istimewa buat Tuhan, yaitu apa? Mempersembahkan diri kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita jaga setiap perkataan, perbuatan, pikiran kita mau sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita mau lebih hari boleh lebih taat lagi sama Tuhan. Kita mau lebih hari boleh lebih lagi menyembah memuji nama Tuhan. Kita mau lebih hari lagi punya waktu-waktu jam doa yang cukup untuk Tuhan, sehingga akhirnya apa? Sama seperti orang Majus tadi, memberi yang terbaik buat Tuhan, kita juga mau memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan. Jadi jelas ya, kalau kemarin-kemarin atau bahkan sampai tadi, kita masih berpikir, oh seru nih Natal, kita bisa dapat barang-barang baru, barang-barang mewah, dan akhirnya kita bisa bersuka cita di Natal, tapi kita belajar dari orang Majus pada pagi hari ini, betul, untuk menyambut Natal, kita harus dan wajib ada hal mewah yang kita bawa. Tapi hal mewahnya itu bukan berbicara tentang barang baru, barang mewah, barang bagus yang kita miliki atau yang kita bisa dapat. Tapi hal mewah itu adalah apa hal mewah yang bisa kita berikan, hal istimewa apa yang bisa kita berikan, kita persembahkan buat Tuhan, kita mau persembahkan itu buat Tuhan. Kita mau mempersembahkan diri kita, mempersembahkan hidup kita menjadi anak Tuhan yang takut dan taat akan kebenaran firman-Nya dan bisa menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Oke, renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini nggak kok panjangkan. Kita mau satu dalam doa untuk menutup renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yuk, sama-sama kita berdoa. Nanti Koko yang pimpin kalian dalam doa ya. Semuanya dengan sikap doa di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama lipat tangan kita, tutup mata kita, nanti Koko yang berdoa buat kalian. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini kami sudah memuji menyembah nama Tuhan, bahkan kami juga boleh kembali diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan boleh mengingatkan kami untuk mau memberi persembahan, mau memberi dan mempersiapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kami, memberikan segalanya yang terbaik buat kami, terlebih Tuhan lewat kuasa kelahiran-Mu yang menjadikan awal dari kuasa penyelamatan-Mu Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan berikan buat kami. Tiba saatnya sekarang kami juga mau Tuhan untuk menjadi anak-anak yang mau memberi diri kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dimanapun Tuhan boleh tempatkan kami. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami belum memberi yang terbaik buat Tuhan, tapi sejak hari ini kami mau belajar
untuk menjadi anak-anak Tuhan yang takut dan taat akan Tuhan, sehingga akhirnya kami boleh memberi yang terbaik, memberi yang teristimewa buat Tuhan lewat kehidupan kami. Pimpin kami Tuhan, karena kami tahu kami gak mampu dengan kekuatan kami sendiri, tapi Tuhan yang boleh pimpin kami, mau belajar, mulai saat ini mau taat, mau takut akan Tuhan, dan mau memberi diri kami untuk memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, kami mengucap syukur buat semuanya. Haleluya, amin. Oke adik-adik, itu dia tadi firman Tuhan yang dibawakan oleh Koko Yohan. Ah iya, Cici Dela bulan ini kan Natal. Cici Dela udah beli belum baju Natal buat tanggal 25? Belum Ci, aku belum beli baju, tapi aku udah mempersiapkan hati aku untuk Natal tahun ini. Wih mantap, yang penting tuh kita kasih yang mewah buat Tuhan. Oke? Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan di Koko Cici yang selanjutnya. Dadah. Dadah, selamat hari Minggu, selamat pagi semua. Jangan lupa pakai masker kalau keluar. Dan jangan lupa cuci tangan. Dadah.